Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Studi kelayakan bisnis rencana usaha donatku yang disusun oleh Dian Novita 11721107. Latar belakang, donat merupakan salah satu produk bakery yang cukup populer di kalangan masyarakat. Produk ini berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengahnya. Donat terbuat dari campuran tepung, terigu, gula, garam, mentega, telur, air, dan baking soda. Ubi jalar memiliki rasa yang sangat manis dan tekstur yang lembut, sehingga cocok digunakan sebagai campuran produk bakery seperti donat. Penggunaan ubi jalar sebagai campuran donat akan membantu mengurangi jumlah terigu yang digunakan. Donat yang dihasilkan dengan campuran ubi jalar memiliki perbedaan dengan donat yang pada umumnya. Gambaran umum, usaha donat merupakan salah satu bisnis rumahan yang patut untuk ditekuni agar bisa lebih maju ke depannya dan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat luas. Aspek hukum, nama perusahaan Donatku. Tempat, rumah milik sendiri di Jalan Haji Rais Ar-Rahman, Gang Lau nomor 8, Pontianak. Tujuannya, ini merupakan usaha rumahan. Fungsinya memberikan kesempatan kerja terhadap warga di sekitar lingkungan rumah. Bidang usaha merupakan bidang usaha rumahan. Modal usaha milik pribadi. Usaha ini juga memiliki beberapa badan hukum, yaitu SIUP Surat Izin Perdagangan, TDP Tanda Daftar Perusahaan, SKDP Surat Keterangan Domisili Perusahaan, NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Surat Keterangan Halal. Aspek pasar dan pemasaran. Usaha ini bergerak di bidang penjualan makanan ringan. Makanan ringan yang ditawarkan berbentuk kue donat yang berbeda dengan donat yang sudah ada di pasaran. Berbagai macam topping yang bervarian, dan bukan hanya itu, donat kami terbuat dari ubi, bukan cuma tepung terigu. Pemasaran, harga. Daftar harga produk menggunakan metode markup, di mana setiap produk yang diperoleh akan dinaikkan harga jual menjadi 10% sampai dengan 15%, sehingga bisa mendapat keuntungan. Promosi juga dilakukan dengan cara mempromosikan melalui media sosial, promosi dari mulut ke mulut, dan memberikan diskon kepada pembeli. Aspek keuangan. Keuangan merupakan rincian dari biaya-biaya yang diperlukan dalam memperlihatkan biaya produksi, modal, atau investasi untuk modal awal berdirinya usaha, perencanaan penjualan, proyeksi cash flow. Sumber modal. Modal adalah suatu yang sangat penting untuk mendirikan usaha. Untuk usaha ini, saya memakai dua sumber modal, yaitu dari modal sendiri dan modal luar. Investasi awal sebanyak 20 juta, yaitu biaya peralatan 10 juta, biaya bahan baku 5 juta, biaya tenaga kerja 5 juta. Pendapatan per bulan berdasarkan target, penjualan produk per hari 1 juta, penjualan produk per bulan 30 kali 1 juta sama dengan 30 juta. Aspek teknis atau operasi. A. Desain produk. Seluruh produk makanan yang dijual adalah hasil olahan dari buatan sendiri, jadi rasa kualitas dijamin sesuai dengan lidah peminatnya. Usaha Donatku juga memiliki banyak pelanggan yang sudah memberikan review yang baik untuk hasil yang mereka dapatkan. Produk yang kami tawarkan ada beberapa jenis, yaitu donat, donat susu, donat isi coklat, donat huruf. Dan lokasi usaha
Usaha rumahan donatku ini berlokasi di Pontianak, tepatnya di Jalan Haji Rais Rahman, Gang Lau nomor 8. Aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen ada perencanaan. Perencanaan di sini merupakan proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Pengorganisasian, proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah agar tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan kerja menjadi lebih jelas. C. Pelaksanaan, merupakan suatu proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Yang D. Pengawasan atau controlling, merupakan proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan sesuai rencana. Sedangkan organisasi, bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. Dapat dibedakan menjadi 1. Organisasi yang memiliki pimpinan puncak 1 orang. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih 1 orang atau dewan. Yang kedua, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. Wewenang ini adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Dan wewenang staf adalah wewenang yang membantu agar orang-orang yang mempunyai wewenang ini bekerja secara lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Keenam, aspek ekonomi dan sosial. Komponen aspek ekonomi. Ekonomi rumah tangga meliputi tingkat pendapatan, pola nafkah ganda. Ekonomi sumber daya alam meliputi pola kepemilikan serta penguasaan sumber daya alam. Pola penggunaan lahan, nilai tanah sumber daya alam lainnya. Perekonomian lokal dan regional meliputi kesempatan kerja dan berusaha, menambah nilai tambah dan proses manufaktur. Jenis dan jumlah aktivitas ekonomi nonverbal. Pengembangan wilayah meliputi pembukaan suatu wilayah untuk proyek baru dan pembangunan yang lebih merata dan membuka akses baru ke daerah. Komponen aspek sosial. 1. Demografi meliputi tingkat pendapatan dan struktur penduduk, tenaga kerja produktif, tingkat pertumbuhan penduduk. Kedua, budaya meliputi proses sosial dan barisan budaya, adat istiadat, nilai serta norma yang berlaku, nilai tambah dan sumber daya alam. Perubahan lapisan sosial dan kelembagaan pada ekonomi dan keluarga, agama, dan pendidikan. Kesehatan masyarakat meliputi parameter lingkungan atas dampak pembangunan, potensi pencemaran dan timbulnya penyakit, kondisi lingkungan dan perubahan pada sanitasi lingkungan, dan perubahan dari sisi sumber daya kesehatan dan status gizi. Analisis dampak lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar suatu rencana atau kegiatan seperti antara lain A. Kepemilikan dan pengusaha lahan, B. Kesempatan kerja dan usaha, C. Taraf hidup masyarakat, D. Kesehatan masyarakat. Dampak negatif yang mungkin akan timbul jika tidak dilakukan AMDAL adalah analisis dampak lingkungan hidup secara baik dan benar adalah 1. Terhadap tanah dan kehutanan, 2. Terhadap air, 3. Terhadap udara, dan keempat terhadap manusia. Dampak yang akan ditimbulkan perlu dicarikan alternatif penyelesaiannya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
1 terhadap tanah, 2 terhadap air, 3 terhadap udara, 4 terhadap karyawan, dan kelima terhadap masyarakat sekitarnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.